Selamat datang di Renungan Harian, di mana setiap hari kita diajak untuk merenungkan kehidupan dan menemukan cahaya dalam setiap langkah kita. Ayo kita mulai renungan hari ini dan temukan makna yang lebih dalam. Renungan Harian, Sabtu 20 Juli, Pekan Biasa ke-15. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 12 ayat 14-21. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, keluarlah orang-orang Farisi dan membuat rencana untuk membunuh Yesus. Ia mengetahui hal itu, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia, dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya digenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan keadilan itu menang. Padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam sabda Tuhan hari ini, kalau kita memperhatikan, kita baca semua sabda Tuhan hari ini, baik itu bacaan pertama maupun bacaan Injil. Mika dalam bacaan pertama menubuatkan kehancuran kerajaan Israel dan Yehuda, khususnya Yerusalem, karena perilaku hidup raja dan rakyat yang korup, pemerasan terhadap orang lemah, murtad kepada Allah dengan menjadikan pelacuran sebagai bisnis, dan segala penyembahan berhala. Pada waktunya Allah akan bertindak dengan membiarkan bait Allah dan Yerusalem dihancurkan oleh musuh. Nubuat ini terbukti pada saat Nebukadnezar Raja Babel menghancurkan Yerusalem dan bait Allah abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam sabda Tuhan hari ini jelas sekali menunjukkan betapa Yesus menyingkir karena menghindari orang-orang Farisi yang bermaksud membunuhnya. Yesus tentu tidak takut, tetapi waktu untuk itu belum tiba saatnya. Sang Mesias harus menderita dan mati demi menebus dosa umat manusia tepat pada waktunya. Oleh karena itu, belum waktunya Yesus pun menyingkir. Tetapi ketika Yesus diikuti begitu banyak orang, Yesus mau tampil dan menyembuhkan semua orang yang sakit itu. Yang menarik untuk kita renungkan kali ini adalah sikap Yesus yang melarang mereka memberitahukan siapa dia. Ada banyak kemungkinan tentang Yesus yang melarang mereka memberitahukan ke siapapun dan identitas dirinya itu. Yang pasti, Tuhan Yesus lebih memilih untuk berkarya dalam kesederhanaan dan ketersembunyian daripada dengan cara yang mencolok mata atau mungkin yang heboh-heboh. Saudara-saudariku yang terkasih, tindakan Yesus dan hidupnya pun disesuaikan dengan waktu Allah. Sekalipun musuh-musuhnya itu merencanakan yang jahat terhadap Yesus, selama Allah belum menghendaki dan tetap melindunginya.
Ia bebas mengajar dengan semangat belas kasih dan kelemah lembutan. Roh Allah menaungi dia, dan ia menjadi sumber pengharapan bagi orang-orang yang tertindas dan yang lemah. Seperti yang dikutip dalam sabda Tuhan hari ini, di akhir sabdanya, kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mungkin gentar di hadapan banyak kecemasan-kecemasan yang ada, bahaya maupun kesulitan. Kita merasa lemah, tak berdaya di hadapan kuasa-kuasa penindas. Namun selama kita masih percaya kepada Tuhan, kepada perlindungannya, dan kita yakin Allah punya rencana dan waktunya sendiri, kita boleh melangkah dengan harapan akan hari esok yang lebih baik. Kita punya Tuhan Yesus yang mendampingi kita dengan rohnya yang kuat dan penuh belas kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah melalui sabda Tuhan hari ini kita semua diajak oleh Yesus, diberikan semangat dan teladan oleh Yesus sendiri, agar kita tetap punya pengharapan. Kita terus maju meskipun banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, banyak hambatan, penolakan-penolakan. Tapi kita punya Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Kita harus yakin, kita harus percaya. Bersama Tuhan kita akan mampu untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada dalam hidup kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.